Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati wa tanashhadu salihin sallallahu alaihi muqarrabin. Musannilah mu'allif hadha kitab Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki semakumullah sallallahu Husan la aba'ana wa matina wa jatina wa jatina wa sallallahu syekhna husan la matina ala haski malam al-mayti hasanti ma'ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah suasananya lebih segar toh karena hujan. Kayaknya nggak dingin, cuma nambah segar. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 30, pas 30. Poin ke-5. Adabul khurujil marati, etika keluarnya perempuan. Kalau seorang perempuan keluar, ada etikanya. Wa fi sabili hadzal qasdi, lan ing dalem tujuan ini untuk khurujil mar'ah ausa memberikan wasiat apa al-islamu Islam bil hijabi, kelawan gawe hijab. Kalau ada seorang perempuan keluar rumah, maka Islam mengajarkan untuk pakai hijab, pakai kerudung, bukan metu pakai pakaian adike. Terus pakaiane sedikit, ada yang ngono nggak karuan. Bukan itu. Auso bil hijabi. Jadi pakai hijab, pakai kerudung. Haroson krono menjaga anil mar'ati. Kenapa perempuan itu pakai kerudung? Itu karena justru untuk menjaga perempuan. Haroson anil mar'ati ngatasi perempuan, wal muhafadoti lan ngrekso ya menjaga alaiha ing ngatasi mar'ah. 5 krono barang fil hijab iku dalam hijab minal afafi, saking keterjagaan wasauni, afaf dari sesuatu yang enggak baik, wasauni lan keterjagaan. Karena dengan pakai kerudung itulah perempuan menjadi terjaga, terlindungi, ketok. Oh, ini perempuan, sehingga kemudian orang tidak mudah untuk goda. Contoh paling mudah lah, orang biasanya sering menganalogikan kayak apa lah ini toko kelambi ya, baju yang kemudian dikasih bungkus rapi. Kita yang mau sekedar nyoba itu nggak mudah juga. Itu tuh ambek kelambi sing ning box 1.500. Terus kabeh arek cilik iso nyoba, iso ngewer-ngewer. Nah, tapi coba yang baju yang terbungkus rapi, tidak semua orang kemudian agak serius untuk membeli, mereka nggak akan mau mencoba, gitu kan? Sama juga begitu analoginya. Banyak orang menganalogikan begitu. Perempuan yang dengan terjaga, dengan terbungkus rapi, maksudnya kerudungan rapi, hanya yang serius saja atau yang mau mendekat. Kalau hanya say hello aja, nggak ada yang wani. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Mongko hendaknya menutupi sapa perempuan bihumurina dengan kerudunge ala juyubihinna ing atase aurate. Ayat ini menunjukkan Allah taala menganjurkan agar perempuan itu nutup auratnya pakai kerudung. Wanaha lan nyegah sapa Islam anis sufuri saking banyak lunga. Hobi apa? Yang suka pergi itu hobi apa namanya? Traveling. Mestinya traveling itu bukan hobi. Enek hobi shopping. Nah, gimana nek hobi shopping? Wong blonjo itu mestinya kan, kalau kita belajar ekonomi, orang belanja itu ada keinginan dan kebutuhan. Sehingga kalau kita mau beli itu pikirannya, ini kita butuhkan enggak? Kalau memang butuh silahkan, tapi kalau enggak kan enggak. Jadi kita itu membeli sesuatu bukan karena ingin, tapi karena butuh. Kan begitu. Kita itu sering beli itu karena ingin, bukan karena butuh toh. Wis duwe kerudung 10, tuku maneh. Iki anyar iki, Mbak. Aku rung duwe yang model ini. Akhirnya kan bukan kebutuhan, tapi karena keinginan.
Sufur itu traveling. Kalau menurut kitab ini, mestinya traveling itu dibatasi karena kita keluar rumah karena emang butuh, bukan karena apa kok betul. Sumpah kamu ngomong. Sufur. Katanya ada yang tersinggung. Yang kedua tabarruj, berhias, ya nyaput wajah, kemudian apa lagi? Artinya berhias biasa itu silahkan lah, tapi tabarruj itu berlebihan. Liburan, apa ngarani? Kayaknya dicat, kayak nganten anyar. Kemudian metu ning Taman Singo. Akhirnya kayak ketoprak kok. Itu tabarrud, berdandan yang berlebihan. Naha anis sufur wa tabarrud. Islam itu melarang kita bepergian boleh kalau memang itu butuh. Tapi kalau traveling yang kemudian itu hanya karena kesenangan belaka, itu yang kemudian dipertanyakan. Wa tabarrud. Kenapa dilarang 5 krono barang bidzalika ing dalam sufur dan tabarrud tadi minal khotori, saking kekhawatiran adzahirati yang tampak alal akhlaki ngatasi etika wal adabi akhlak wal adabi lan etika wal arodi lan harga diri. Karena itu yang tampilan sering metu, tampilan yang menor, yang berlebihan itu mengkhawatirkan terkait dengan harga diri seseorang maupun terakhir dengan etika seseorang. Faqala maka dawuh sapa Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini, nanti dicari ini ayat apa. Kullil mu'minina yahuddu min absorihim wa yahfadu furujahum dzalika azkalahum, sampai seterusnya. Kul ngucapo sira Muhammad lil mu'minina pada orang mukmin yahuddu, supaya menundukkan sapa orang mukmin ya absorihim saking pandangane mukmin, wa yahfadu lan jaga sapa mukmin furujahum ing kemaluane mukmin. Orang laki-laki, kata Allah dalam Al-Quran ini, laki-laki itu kewajibannya dua. Satu, menundukkan pandangan. Yang kedua, menjaga kemaluan. Jadi gak gampang main celokno endi manuke. Main celok kono. Sehingga ada guyonane salah seorang, lah enek pas kita kemana enek perempuan cantik nggawa anak cilik ikut mbok dikasih duit. Lapo kasih duit? Nggak tahu, barangkali anak itu anak kita. Itu saking kemana-mana lah enek sing ayu diparani duwe anak, duwe ayu. Itu justru laki-laki disuruh yaghudul basar. Laki-laki itu disuruh menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Dzalika liku azka luweh bersih lahu mereka. Perilaku itulah yang benar. Innallaha sedunia Allah Ta'ala iku khabirum mengawasi bima kelan barang yasnaun yang berbuat sama mereka. Laki-laki diperintahkan dua, menundukkan pandangan. Sehingga yang sering kita di sosial media yang muncul itu biasanya kalau ada persoalan perempuan yang disalahno. Gitu kan. Oh ini tukang sumber kemaksiatan perempuan karena nggak pakai nutup aurat. Bahwa mereka kemudian nggak nutup aurat itu salah, itu benar. Tapi kan juga ada dua hal toh, yang perempuan disuruh nutup aurat tapi laki-laki kan disuruh menundukkan pandangan. Nah, yang menundukkan pandangan itu biasanya lupa. Yang dubrek-dubrek perempuan. Kenapa kok yang dubrek-dubrek perempuan? Karena yang ceramah laki-laki. Nanti itu pokoknya perempuan tuh harus mau dimadu, harus mau suaminya istrinya lebih dari satu, karena itulah apa biasanya bukti macam-macam lah. Karena nanti di surga pun perempuan itu akan dimadu karena suaminya akan punya istri banyak bidadari. Emangnya di surga itu nikah? Kan enggak. Artinya kan ini yang ingin saya sampaikan adalah kita sering menyampaikan sesuatu itu tidak belen. Jadi perempuan kadang disalahkan karena nggak nutup aurat, tapi kadang lupa bahwa laki-laki ada kewajiban untuk ghadul basar, untuk menundukkan pandangan.
Itu yang kita harus paham. Menundukkan pandangan dan tidak mudah menclok kemana. Yang sering guyonan ning kampung kan, pokoknya nek rondo dolan. Itu kan nggak benar. Yang seperti itu. Ya yahfadu furujahum, menjaga kemaluannya, tidak mudah ke orang lain, kemudian menjaga pandangannya. Itu untuk laki-laki. Kemudian bagaimana untuk perempuan? Wakul lan ngucapa sira Muhammad lil mukminati maring orang-orang mukmin perempuan ya dudna. Sama menundukkan pandangan juga, ya dudna menundukkan min absorihim saking pandangannya mereka, wayafatna lan menjaga sopira furujahunna ing farjine wala yubdina, dan tidak menampakkan sapa mereka zinatahuna ing perhiasane, tidak mudah menampakkan perhiasan. Biasanya perempuan kan perhiasannya wakeh, opo sing ngepang iku dicantoli, kuping dicantoli, gitu kan, leher dicantoli, apalagi iki driji dikasih, cincin, kemudian sikil digelangi, driji sikil di, ya enak toh. Saya beberapa kali lihat anak perempuan gawe apa namanya, cincin untuk drijine, driji kakinya. Mungkin karena kelebihan akik, sehingga kan wabeh pokoknya di lebok nih. Nah, wala yubdina, kata Allah Ta'ala, wala yubdina lan jangan menampilkan zinatahuna ing perhiasane. Perempuan mestinya tidak mudah pamer perhiasan. Yuk bener podo perempuane, tapi kita harus menjaga mereka. Sumakola lan kemudian ngendika sapa Allah Ta'ala wala yadrima bi arjulihinna, lan jangan memunculkan sapa perempuan bi arjulina klan kakinya liuk lama, supaya diketahui maing barang yufina yang disembunyikan min zinatihinna saking perhiasannya. Secara eksplisit ayat ini juga mengatakan jangan ditampakkan kakimu, yang kakimu itu punya perhiasan. Mungkin dong tradisi Arab ya, atau tradisi mana di masyarakat kita, yang sikilnya digelangi sampai nggak karuan. Nah, kemudian kita pamer, kalau nggak sikil tangan lah, wis nggawe gelang wakeh, mari ngono pakai panjang karena gelangnya ketutupan bolak-balik gini-gini. Krombyong menunjukkan bahwa kita perhiasannya banyak. Kalau Al-Quran ngajari kita wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama, jangan menampilkan perhiasan yang sudah kamu sembunyikan. Watubu lan tobat sapa sira ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum, supaya ana sapa sira iku la'allak tuflihun. Wala tabarrujna, lan jangan berhias sapa sira kabeh orang mukmin tabarrujal jahiliyati, kaya gaya perhiasannya orang jahiliyah sing gak karo-karuan, sing ditato. Tato bukan hanya sikile, dhuwure sikil, perute, terus opo ae ditato nih. Itu tabarrujal jahiliyah. Janganlah orang mukmin itu kalau berhias itu kaya orang jahiliyah al-ula zaman biyen yang luar biasa toh. Semua sing kena dicantoli. Nah ya sesuai kan kelengker dengan perhiasannya. Kenapa wong? Kita dulu Ustaz tuh ini dulu kalau nggak pakai jam nggak nyaman. Saiki nggak jam kok malah nggak nyaman. Kita ingin nggak gawe jam, nggak gawe HP, nggak gawe sesuatu sehingga kita nyaman di mana-mana, nggak ada yang ganggu. Kan lebih enak gitu kayaknya. Dulu kita pernah nggak punya HP 3 bulan karena rusak. Malah yang marah-marah orang lain. Sampai nggak tuku HP loh. Terus kenapa? Aku nanti duit. Ini dihubungi bolak-balik gak kena, ini gak kena. Ya lah mau pengen HP ya tolonglah kita dibelikan. Rupanya kan karena itulah Anda tahu ada beberapa orang Barat yang kemudian nggak mau pakai HP. Dulu kita kedatangan tamu dari Australia.
Dia nggak mau dikontak HP ini. Kalau kita perlu apa-apa lewat email. Coba, karena mereka nggak mau disibukkan dengan urusan ini. Nah kita sebaliknya, agak gua HP itu kayak separuh jiwaku pergi. Karena ada toh, nanti gua HP, ini kamar mandi gua HP, sampai HP ini kecemplung kamar mandi, masak kok koyoke. Cobalah kita yang beda. Kalau di sini yang jelas berhias itu boleh, dandan itu silakan. Karena santri itu harus modis, harus apa lagi? Wes pokoknya funky lah, yang eling cuma funky tok. Santri itu harus modis, baginya rapi, tapi tidak keterlaluan. Jadi dandan itu boleh, tetapi yang nggak boleh ada tabarut, berdandan yang berlebihan. Yang kayak kemarin yang saya sampaikan, neng kampus saya alisnya dikerik, hidupnya diwalik. Hanya kita yang dosen itu takut diundelok iki. Apa tuh iki? Kita ngajar itu gak concern karena gara-gara nek mahasiswine wis dandane gak karo-karan lungguh ning ngarep dhewe. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati. Fal Islamu mongko utai Islam iku naha melarang almar'ata ing perempuan antahruja ing nyata keluar bizinati jasatiha kelawan perhiasan jasadnya. Kenapa kemudian Islam itu melarang perempuan itu pakai perhiasan yang berlebihan ketika keluar rumah? Litatasodda, supaya apa namanya? Kalau orang Jawa buntoni, nutupi. Supaya nutupi lil ghawayati maring ghawayah kesesatan bainal hurobai antarane para orang asing, sehingga itu untuk menjaga agar orang asing tidak kemudian memancing persoalan. Waya fi khilin, tetapi perempuan punya wilayah fi khilin dalam orang yang halal ba'da dzalika. Antalqa ento ketemu man ing wong tasyau yang menghendaki sapa man miman sapa perempuan miman saking wong tajma'uha yang iso kumpul sapa man ha ing perempuan bihim kelawan mereka. Begini, miman tajma'uha bihim kelawan mereka apa majalisul usrati, majelis keluarga, minarijali saking perempuan alladzina nassat yang telah menentukan ali mengatasi mereka apa al ayatu ayat. Tetapi boleh perempuan itu dandan yang luar biasa kalau di hadapan laki-laki yang itu mahram atau keluarganya. Jadi dandan itu mestinya ning omah. Gak metu ning singo dandane gak karuan. Ning omah pakai daster wis buluken. Enggak, mestinya dandannya itu kalau ndelok di ayat ini mestinya dandan itu di rumah. Ketika bersama laki-laki yang itu mahramnya atau suaminya. Silahkan dandan di rumah yang luar biasa. Tapi ketika keluar tampillah sederhana sehingga kemudian tidak melahirkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kita kan kebalik. Neng omah Gus enggak adus. Adus sila kate metu tok. Pak kate ke kampus adus. Enek rong dino gak neng kampus yo gak adus. Ini santri banget. Tapi lah santri enggak lah. Santri itu rajin. Santri sholat, rajin turu. Mestinya justru ketika di rumah itu rapi. Karena itu kalau di sini ketika keluar justru sederhana aja. Kalau memang perlu dandan, ya memang perlu dandan secukupnya. Kalau memang lebih, yo itu di rumah. Walaya ta'asaru yang tidak memberikan pengaruh bifitnatiha kelan fitnah pada perempuan. Yang kalau di rumah itu kemudian dia menjadi tidak terfitnahkan, tidak menjadi muncul gosip. Wabihada nudriku menemukan sapa kita al hikmatan nahyi ing hikmah dari dilarangnya perempuan anit tabaruji saking tabarut, saking perhias yang berlebihan tadi. Wa inna ahtara sahwati karena munculnya sahwat iku al jinsiyati kang bangsa jinsi iku kotak kafala. Teman-teman ini apa namanya nutupi opal Islamu bitakriri ilaji kelawan mengulang-ulang
obat asyafilaha. Jadi segala sesuatu yang kemudian itu bisa mengarah kepada munculnya sesuatu yang baik, yang tidak baik, maka itu kemudian di-cut, dipotong. Kenapa kemudian laki-laki itu harus menundukkan pandangan? Karena agar dia tidak melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dia. Kenapa perempuan harus menutup auratnya? Agar tidak melahirkan sesuatu yang tidak diinginkan. Perempuan harus menutup aurat, laki-laki harus menutup pandangan, harus menundukkan pandangan. Itu dua aspek yang oleh Al-Quran sama-sama diatur. Kenapa harus laki-laki menundukkan pandangan? Sebagian orang mengatakan karena sebagian laki-laki itu seneng delok. Jadi matanya jelalatan. Kenapa perempuan harus nutup auratnya? Karena biasanya suka pamer. Opo ae kan duwe opo langsung metu. Memamerkan perhiasan, memamerkan. Dulu ada, kita punya mahasiswi yang cantik. Kemudian senengannya pakai pakaian kecil. Nah, kenapa Duk kok nggak pakaian? Loh, Ustaz, nyeluknya gak Ustaz. Karena dia bukan di UIN. Kemudian, ini kan saya ini cantik. Ini bagian dari tahadus binikmah. Itu menunjukkan cantiknya pada orang lain. Ini pinter ngomong hari. Kan nggak begitu. Segala sesuatu yang mengarah kepada sesuatu yang tidak baik oleh Islam kemudian itu diatur. Mubasyaratan au ghairu mubasyaratin, secara langsung atau tidak langsung. Baik yang bisa menimbulkan dampak negatif secara langsung atau memberikan dampak negatif tidak langsung. Oleh Allah sudah diarahkan jangan sampai segitu. Itu satu. Kalau keluar aturannya berdandan biasa saja, jangan berlebihan karena itu nanti akan bisa melahirkan dampak yang tidak diinginkan. Itu masih ingat kemarin kalau keluar harus keluar maka jauhi kerumunan. Kita malah keluarin karena ada kerumunan. Lalu mbak neng kono rame, itu baru kita keluar nonton. Padahal mestinya enggak. Kalau perempuan keluar hindari kerumunan, hindari jalan yang berdesakan, sehingga kemudian perempuan terjaga dari sesuatu yang enggak baik. Kalau keluar pakailah biasa, bukan yang menor. Itu satu. Yang kedua, wanaha aidon anil ikhtilati saking campur bainal jin saini antara ini dua jenis. Kalau harus keluar maka jangan campur antara laki-laki dan perempuan. Kalau harus bergerombol, gerombolah sesama gerombolannya. Itu sama perempuannya. Tidak kok. Oh tapi kan nggak asik. Nah, cuma satu jenis itu kan nggak asik. Justru disitulah kemudian menjadi aman. Saya kira Anda paham. Kalau kita siapa yang kimia? Apa yang biasanya memabukkan itu? Alkohol. Alkohol itu kan berbagai macam jenis toh. Nah, kalau satu jenis itu kan nggak memabukkan. Alkohol itu memabukkan karena bercampur dari berbagai jenis bahan kimia alkohol. Kayaknya begitu ya. Artinya kalau kita belajar itu, berbahaya itu ketika campur antara jenis. Nah, kalau sesama jenis kayaknya aman aja. Kayaknya begitulah. Sianatan krono menjaga lil akhlaki maring akhlak wal adabi. Kenapa nggak boleh campur? Karena sianatan untuk menjaga akhlak dan etika. Wahifdon lan menjaga lil akrodi maring harga diri agar tidak ada pelecehan. Wa ihtiraman lan untuk memuliakan li karomatil usratil islamiyati maring kemuliaan keluarga Islam. Dengan itu maka kemudian keluarga itu menjadi terjaga, harga diri keluarga menjadi aman. Waqatan lan memotong liwaswasati syaitan maring gangguane setan. Wasat dan lan menutup liturukil ghawayati maring arah jalan-jalan kesesatan wa dolali lan maksudnya kesesatan. Waqat kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaj'alu menjadikan yauman ing dalam sehari maksusan linisai maring perempuan yu'allimuhunna yang ngajari sapa Kanjeng Nabi huna ing perempuan fi ing dalam yauman maksusan wahdahunna ing secara khusus pada perempuan. Ini sampai
karena pentingnya perempuan itu mendapatkan pengetahuan, itu sampai Kanjeng Nabi itu mempersiapkan setiap minggu itu 1 hari khusus pertemuan dengan ibu-ibu untuk mendiskusikan persoalan perempuan. Itu kan berarti mestinya ibu-ibu, emak-emak itu perlu kajian-kajian khusus keperempuanan. Nah, sayangnya kita itu kan kadang yang perempuan ini tidak dikasih kesempatan untuk itu toh. Nabi padahal kalau ndelok hadis di sini, Nabi itu sampai yaj'alu yauman makhsusan, mengalokasikan 1 hari khusus untuk diskusi bersama emak-emak. Itu karena pentingnya perempuan itu tahu tentang persoalan. Kala ngendika sapa Allah taala wa idza sa'altumuhunna. Ini terkait kemudian muncul ayat ini. Nalikane nanya minta sapa sira kabeh huna ing perempuan mataan ing sesuatu fasaluhuna, mongko minta sapa sira huna ing perempuan min waro hijabin, dari belakang tabir. Wa hadza iku adabun amun, etika umum sarifun yang mulia amaro kang perintah bi kelan ma apa Islamu. Itulah etika Islam. Mestinya laki-laki perempuan itu terjaga. Kita mungkin dalam tradisinya bisa beda, sehingga aplikasinya tidak sama bisa. Artinya hubungan perempuan dan laki-laki itu ada yang sedikit longgar, tetapi bahwa perempuan dan laki-laki harus tetap menjaga harga diri masing-masing itu penting. Mestinya begitu. Innal islama kronos dunia Islam bitahrimihi klan harame Islam ikhtilata yang bercampur. Wadoa nyalakan hajizan halim mesti mani antur, melarang bainal fadilati warodilati. Islam itu dengan melarang bercampur tadi ingin memastikan beda antarane kerendahan dan kemuliaan. Bainal fadilati antarane kemuliaan, wal rodilati lan kehinaan. Wa bainas sauni lan antarane keterjagaan, wal ibtidali lan ibtidal rendah, kehinaan. Wa kadza naro, lan begitu juga naro melihat sapa kita kaifa anal islama iku la yughfila, tidak pernah melupakan sapa Islam al usrata ing keluarga min hisabi saking aturan evaluasi terhadap keluarga. Bal ta'ammauha wa quwatiha, balik menguatkan sapa Islam ha ing keluarga. Islam tidak pernah melupakan persoalan keluarga. Sehingga dalam persoalan keluarga itu Islam ingin menempatkan ini loh, keluarga Islam itu yang baik, yang ideal. Warawati biha lan menghubungkan warobatiha biribati muqaddasin, dengan hubungan yang suci, syarifin yang mulia. Keluarga itu mestinya adalah ikatan suci yang mulia, bukan pokoknya turu bareng. Dulu kita masih kecil masih ingat ada istilah turu bareng, itu apa istilahnya? Kumpul kebo. Laki-laki perempuan tidur serumah tanpa ikatan nikah. Dulu kan pernah tren toh. Dulu tahun piro kuwi? 80-an. Anda sudah lahir atau belum? Itu untunglah Anda belum lahir, sehingga nggak tahu trennya ketika itu. Ada ikatan, yang penting seneng podo seneng, itu karena bagi mereka ini urusan pribadi, sehingga seneng podo seneng ya terserah. Kita nggak, dalam keluarga Islam nggak begitu. Keluarga Islam itu mestinya laki-laki perempuan yang bersama itu harus diikat di dalam ikatan suci. Itu kalau yang kemarin diajarkan itu ibadah, sehingga dikatakan nikah itu ibadah paling lama, karena kita tidak pernah ada akhirnya kecuali kematian. Karena itulah kalau kita itu tahu bahwa nikah itu ibadah, maka kita berusaha agar ibadah kita nggak batal. Waktana lan memberikan makna biha klan usroh tadi goyatal itinai ing makna yang paling besar. Watakafula lan nanggung biri ayati klan kepemimpinan keluarga kula takafuli ing penjagaan yang sempurna. Wah tama lan memberikan arti bidzalika kulal ihtimami klan arti yang puncak, maksudnya
keluarga itu adalah perlindungan, keluarga itu adalah ikatan suci, keluarga itu adalah kebahagiaan. Sehingga begitu orang itu menikah, maka justru dengan nikah itu dia menjadi aman. Aman dari segala sesuatu yang tidak baik. Begitu dia pulang ke rumah, maka dia menemukan tempat berlabuh. Karena itulah Nabi kemudian mengatakan, rumahku, surgaku. Itu kan karena keluarga itu adalah tempat di mana kita kemudian menemukan sesuatu yang tidak ditemukan di luar rumah. Mestinya begitu. Sehingga kalau Anda nanti nikah, maka kita, Anda, suami istri harus sama-sama membuat bagaimana rumah kita itu adalah tempat kita berlabuh yang itu tidak pernah bisa ditemukan di tempat lain. Sehingga ketika kita jenuh di kantor, kita sumpek di tempat kerja, begitu masuk rumah, itu mendapatkan kedamaian. Itulah mestinya. Jangan kemudian sumpek di rumah, larinya ke kantor. Itu kebalik. Ada toh problem rumah tangga, kemudian curhatin yang orang lain. Curhat lawan jenis bisa. Itulah awal pelakor. Pelakor atau perselingkuhan. Perselingkuhan itu kan dimulai dari itu toh. Curhat rumah tangga terhadap lawan jenis. Yang asalnya lawan jenisnya, saya merasa nyaman kalau curhat sama dia. Saya dicurhati, saya akan menerima apapun curhat Anda, Mas. Nah, akhirnya nggak jelas. Keluarga mestinya tidak gitu. Sehingga sering yang saya sampaikan itu, kita itu berkarir, kita itu bekerja, itu kan untuk keluarga. Sehingga hasil dari kerja itu untuk kemakmuran keluarga, bukan dibalik. Sehingga karena itulah tidak mungkin terjadi kita mengorbankan keluarga untuk demi pekerjaan. Karena pekerjaan itu justru untuk mensupport kemakmuran keluarga. Itu yang kita harus pahami. Fal abu wal umu, ini kesimpulan dari pembahasan kita pada sesi ini. Fal abu wal umu utai bapak dan ibu iku al jannatu surga fi birriha yang dalam berbuat baik pada abu wan umu wa taatiha lan taat maring orang tua. Kalau kita jadi anak, surga itu ada di dalam ketaatan kita pada ayah dan ibu kita. Wa tuflatu wa tiflu utawi anak-anak kita, kalau Anda nanti sudah punya anak, iku alwiqayatu, penjagaan minan nari saking neraka, fitarbiyatiha yang dalam mendidik anak. Kalau Anda jadi orang tua, maka cara kita mendidik anak yang baik itu akan membuat kita terjaga dari neraka. Wa zaujatu utai istri iku karomatur rajuli, kehormatan suami. Wa hayaruhu lan kebaikane suami fi husni isrotiha, yang dalam baiknya mempergauli istri. Wa wadiha lan menyayangi istri. Wa mahabbatiha lan tegese menyayangi istri. Bagi suami, kehormatan suami adalah terletak kepada bagaimana dia memperlakukan istrinya dengan baik. Semakin suami memperlakukan istrinya dengan baik, maka disitulah letak harga diri dan kehormatan suami. Sehingga kalau Anda yang di rumah, yang punya istri, jangan pernah memperlakukan istri sebagai pembantu. Nabi, saya kira masih ingat, Nabi mengatakan, hanya laki-laki yang mulia yang bisa mempermuliakan istrinya. Begitu juga toh, kalau peribahasa Indonesia apa? Suami yang hebat adalah suami yang bisa membuat para perempuan itu iri pada istrinya, karena dia senantiasa menyanjung istrinya. Istri yang baik, istri yang hebat adalah istri yang membuat suaminya bangga akan dirinya. Ada tuh peribahasa itu? Peribahasa atau apa itu? Pokoknya ngono kuwi lah. Karena itulah mestinya istri itu membanggakan suami, suami juga membanggakan istrinya. Ada toh, like Anda lihat ada seorang laki-laki hebat, kemudian enak ya uang sih dadi bojone. Muncul toh kata-kata itu. Itu kan artinya banyak perempuan iri kepada istri dia. Kenapa dia iri pada istri orang itu? Karena orang itu membanggakan istrinya. Mestinya begitu. Nah, kalau di sini dikatakan istri itu adalah kemuliaan suami. Wal qarabatu
utai kerabat itu as-sawabu pahala, al-azimu yang agung, wal ajru lan pahala al-kabiru yang besar, fi silatihim ing dalem silaturahmi pada mereka. Kalau Anda punya keluarga, punya kerabat, maka itu adalah ladang pahala. Sehingga silaturahmilah mereka. Kalau Anda punya uang, punya dana, gak silaturahmi tok, gowo lah apa, gak kresek tok, cuma gowo tok, gowo digowo balik. Enggak, artinya kalau Anda nanti sukses, sering silaturahmi ke keluarga, jangan lupa ketika keluarga itu bawa sesuatu. Sehingga kemudian, kemarin masih ingat, hebatnya keluarga itu ketika kita silaturahmi, kita dapat pahala 1, ketika kita membawa sedekah, kita membawa 2 pahala toh. Sehingga di sini dikatakan al-qarabatu as-sawabu adzim. Kerabat itu menjadi ladang untuk mendapatkan pahala yang besar dengan cara silaturahmi pada mereka. Al-jaru utai tetangga iku kamalul imani, adalah kesempurnaan iman, fi ikromihi ing dalam memuliakan tetangga. Kalau kita punya tetangga, maka marilah kita buktikan iman kita itu dengan cara memuliakan tetangga. Wal khadimu utawi pembantu iku ta'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berarti adalah kita mengikuti sunnah Rasul fil ihsani ing dalam berbuat baik ilahi maring pembantu. Kalau kita punya pembantu, maka niat kita adalah kita itba Rasul untuk melakukan perbuatan yang baik pada pembantu. Wadhaifu utawi tamu iku kamalul imani, kesempurnaan iman, fi ikromihi ing dalam memuliakan tamu. Sehingga kalau belajar ini kan tidak ada celah apapun yang tidak bisa kita manfaatkan untuk membuktikan keimanan dan mendapatkan pahala yang lebih. Enek tamu, enek tetangga, ada pembantu, ada kerabat, punya anak, punya istri, punya suami, semua adalah sarana untuk semakin meningkatkan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mestinya begitu. Babi hada bahasa membangkitkan opal Islam fil usrati dalam keluarga, al-hubba ing rasa cinta, wa ta'awun lan saling membantu. Sehingga suami istri itu, apa istilah wong Jawa? Garwo. Istri itu adalah separuh jiwa dari suami, begitu juga sebaliknya. Tapi kadang ada istri-istri tertentu yang nggak mau menjadi garwo, senengannya gak jadi simah, gitu. Loh, garwo itu artinya kan istri dan suami itu partner untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Tapi ada toh istri yang penting menikmati duduk, menikmati hasil suami, jadi workshop, woke bagian suami, shopnya bagian istri. Nanti kan, nah kalau Anda menempatkan itu kan jadi workshop itu kan berarti istrinya itu kan menjadi isi rumah, bukan menjadi garwo. Siapa sing gawe istilah workshop? Nah, kan bener toh, woke itu bagian suami, sope bagian istri. Jadi suami istri pada workshope. Mestinya begitu ta'awun. Suami istri itu adalah satu kesatuan yang saling partner, gitulah. Wal mawadah lan mawadah, wal ikhlasi lan ikhlas litandimil mujtama'i, untuk membangun rumah tangga. Wasumuwi bihi ilan bareng-bareng bihi kelan keluarga tadi ilal khairi maling kebaikan, wal adalati lan keadilan. Suami istri sama-sama bertekad untuk membangun bareng bahwa rumah kita adalah tempat berlabuh kita. Siapapun yang kemudian masuk rumah maka menjadi aman dan tentram. Wa tuhri lan suci, wa syarafi lan mulia, wal ikhoi lan rasa persaudaraan di antara anak-anak kita. Jadi kerukunan, keguyuban, kepartneran itu terbangun di dalam rumah. Kayaknya perlu belajar bagaimana kita bekerja sama yang baik. Jadi itu yang penting di dalam keluarga. Baik, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan besok sore. Al-Fatihah.
Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.